Mari kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan, kami terima kasih Engkau bangunkan kami dapat menikmati matahari-Mu yang hangat, udara pagi-Mu yang segar karena kasih-Mu. Kami masih bisa hadir di rumah Ka'bah-Mu, rumah doa-Mu. Dan kami yakin percaya ketika 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau sendiri hadir. Dan kami yakin percaya pada pagi hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua. Urapi berkati baik hamba-Mu maupun semua yang ada di tempat ini, dan bentengi tempat ini dengan malaikat surga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu pagi hari ini saya mengucap puji syukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Pagi-pagi saya sudah ke gereja tadi, kemudian mempersiapkan diri dan meluncur ke sini. Puji Tuhan, jam 7 kurang sudah sampai di tempat ini. Lalu bisa istirahat sebentar tadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, judul yang akan saya ambil adalah Mandat Kerajaan Allah. Marilah kita belajar bersama-sama untuk melihat atau memahami tentang maunya Allah ini. Alkitab ini sudah ada 2000 tahun yang lalu, sehingga ketika kita membaca Alkitab ini mestinya kita juga tidak bisa langsung mentransfer era sekarang, karena itu era 2000 tahun yang lalu. Tentu karena itu ketika kita belajar memahami Alkitab, kita tentu diperlengkapi dengan ilmu yang lain seperti sejarah, sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Artinya bagaimana kita mendeskripsi situasi yang sebenarnya pada zaman itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, satu nas di dalam Amanat Agung, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amen. Tentunya kita harus bisa membayangkan bahwa dunia ini mesti ada yang mimpin. Dunia ini tidak mungkin kalau berjalan tidak ada yang mengendalikan. Karena itu saya berani mengatakan bahwa kita sebenarnya hidup dalam satu pemerintahan, satu kerajaan, yang menjadi raja adalah Allah sendiri. Amen. Karena itu ada istilahnya kingdom mandat. Memberitakan Injil, kerajaan Allah ke ujung bumi dan memuridkan semua orang menjadi serupa dengan Kristus adalah mandat kerajaan Allah. Amen. Mandat dan rajanya adalah Allah sendiri. Ini yang harus kita. Misi kerajaan Allah adalah misi yang absolut. Adalah memang kehendak Dia. Dan Dia tidak bisa dikendalikan siapapun. Memang di dalam Alkitab ada makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat dan sebagainya. Tetapi tetap Dia tidak bisa mengendalikan Allah itu. Karena saya katakan absolut. Karena merupakan ketetapan Sang Raja, misi yang urgen, misi yang mustahil tanpa Roh Kudus, dan misi ajaib karena kita akan melihat kuasa mujizat yang dahsyat ketika kerajaan Allah itu diproklamasikan. Mujizat itu tidak sekedar kayak tukang sulap, yang dulunya tidak ada jadi ada, yang dulunya ada jadi hilang, bukan itu. Tetapi ketika kita menyaksikan, kalau kita mau merenungkan di malam hari, kita melihat bintang-bintang di langit, betapa luar biasanya Allah ini. Amen.
Dia menciptakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita. Karena itu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana bisa itu terjadi? Saya katakan tadi mandat. Di dalam bahasa Indonesia sinonim mandat adalah suruhan, aba-aba, amanat, amaran, atau instruksi. Ini kita persamakan dulu. Apa yang dimaksud dengan mandat? Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Nanti saya akan menyampaikan bahwa kita manusia ini salah satu makhluk yang dimuliakan Allah sebenarnya. Yang punya mandat khusus. Makhluk yang lain tidak ada. Ini yang perlu kita sadari. Walaupun mungkin kita dengar ada cerita-cerita mengenai alien dan sebagainya, tetapi dia tidak diberi mandat. Dan itu masih misteri. Artinya misteri di luar kemampuan kita. Dan saya belum mendalami. Tetapi yang saya tahu di dalam Alkitab, saya bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, hanya manusia yang diberi mandat. Saya katakan ibu bapak, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Rajanya Allah sendiri. Kekuasaannya tidak terbatas. Kalau Jokowi masih terbatas. Kedaulatannya tak terbatas. Jokowi masih terbatas. Tapi Allah tidak. Apa yang dimau dia, jadilah. Wilayahnya tak terbatas. Kalau Jokowi terbatas. Hanya Indonesia. Tapi Allah tidak. Dan kita tahu, kita hanya menyaksikan satu matahari. Padahal di dalam ilmu pengetahuan, itu ada kira-kira 5 atau 6 matahari yang lain di dunia ini. Saya katakan tadi, kita tidak terjangkau pikiran kita. Tetapi paling tidak ilmu pengetahuan dapat mendeteksi itu semua. Dan dengan ilmu pengetahuan, dengan adanya komputer, adanya internet hari ini, itu dipermudah kita untuk bisa mendeteksi. Tapi itu pun juga tidak bisa untuk menembus lebih jauh lagi. Dan hebatnya, kerajaan Allah ini bala tentaranya adalah juga tidak terbatas. Yaitu malaikat-malaikat sebagai tentara Allah ini. Artinya kalau saya bicara kerajaan, tentu ada rajanya, ada kekuasaannya, ada wilayahnya, dan ada pemerintahannya, dan ada pendukungnya yaitu tentaranya. Dan itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. Sekarang ibu bapak, yang ini yang luar biasa. Dijadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Saya katakan kita ini adalah makhluk yang istimewa. Di dalam Kejadian 1, 26-28 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hanya manusia ibu bapak yang dimimpikan Allah, diharapkan Allah untuk bisa serupa dengan dia. Tapi tolong, ini jangan dipahami serupa itu wajahnya sama, fisiknya sama, tidak. Tadi saya katakan, kalau fisiknya Allah itu sama dengan kita, bagaimana dia bisa mengendalikan dunia ini? Dan itu tidak perlu kita pikirkan. Saya juga tidak berani membayangkan kayak apa sih Allah itu. Apa kayak cerita-cerita wayang, ya raksasa besar gitu ya. Itu saya kira tidak. Tetapi yang jelas itulah yang tidak terjangkau. Jadi ada yang hal-hal yang bisa terjangkau pikiran kita. Kalau kita bisa menjangkau itu, berarti kita sama dengan Allah. Sejak awal Allah berkehendak manusia segambar dan serupa dengan Dia. Nah ini luar biasanya. Apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa Allah? Segambar dengan Allah diartikan sederhana. Mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia. Justru kita bernilai di hadapan Allah. Dan bagaimana Allah ketika Adam dan Hawa tidak taat pada perintahnya dan akhirnya jatuh. Tetapi luar biasa, Allah tetap mengasihi dia. Dimulai dengan memberikan pakaian
dari kulit binatang dan kemudian turun ke dunia, itu pun tetap dilindungi. Dan yang paling puncaknya adalah kehadiran Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kesalahan itu. Ini kan luar biasa. Dan cerita ini tidak terjadi pada makhluk yang lain. Baik pada semut, gajah, makhluk yang lain kan malaikat, dan akhirnya ada yang jatuh yang namanya iblis, itu tidak berlaku. Tetapi hanya pada manusia. Segambar dengan Tuhan, the image of God is what makes man. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia, sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Apa contohnya? Tuhan punya kekuasaan, kita juga punya kekuasaan, tetapi terbatas. Tuhan punya pengetahuan, kita juga diberi sedikit kemampuan itu. Artinya apa yang dimiliki Tuhan diberikan pada kita walaupun pada porsi yang terbatas. Saya kira ini luar biasa. Saya tidak tahu bagi mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, ada orang-orang ateis dan sebagainya. Karena itu pada waktu kemarin, waktu saya diwawancara di TV Diaspora, saya katakan kalau tidak dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, maka kita tidak akan mengenal Dia ini. Karena itu ibu bapak, pagi hari ini kita mengucap puji syukur, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan kemudian dipilih. Ini satu anugerah yang luar biasa. Tadi secara umum kita gambar Allah, yes. Orang ateis pun, orang tidak beragama pun juga punya kekuasaan, punya pengetahuan, punya kemampuan. Walaupun porsinya sedikit. Tetapi yang luar biasanya pada orang-orang percaya adalah kita diberi, dipilih dan dipanggil. Akhirnya kita juga dibuka mata hati kita untuk memahami seperti ini. Saya kira gelombang kita sama. Karena modal kita sama, perjanjian lama dan perjanjian baru, maka tidak ada perbedaan di antara kita. Tapi satu hal bahwa yang menyamakan kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil. Kalau tidak dipilih dan dipanggil, sampai kapanpun juga tidak bisa terima. Alkitab ini mungkin mereka katakan itu kitab sucinya orang Kristen, cuma begitu. Tapi bagi kita tidak. Alkitab adalah petunjuk, Alkitab adalah kompas yang menceritakan awal dunia dan akhir dunia. Sudah ada semua di dalam Alkitab ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menciptakan manusia secara khusus. Sesuai dengan gambar rupa, haruslah dikaitkan dengan penciptaan yang lain. Ini saya katakan tadi. Kalau kita mempelajari ini, tentu kita harus mengkaitkan dengan yang lain. Apa yang lain? Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada malaikat dan sebagainya. Artinya manusia segambar dan serupa Allah punya maksud bahwa hanya manusia yang dapat meneruskan karya Allah di bumi. Tentunya ini tidak berarti bahwa Allah sudah berhenti berkarya, tidak. Allah sebagai raja saya katakan tetap bekerja. Tetapi ada hal-hal tertentu yang diberikan mandat kepada kita tadi. Hanya manusia yang diberikan mandat untuk melakukan karya-karya Allah. Luar biasa ibu bapak sebenarnya kita ini. Tapi kadang-kadang kita sendiri mengecilkan diri kita sendiri. Siapa kita ini? Nah ini. Dan tidak sedikit orang yang juga akhirnya merusak dirinya sendiri. Contoh, bunuh diri, mengakhiri. Padahal kita ini karyanya Allah. Dan kita adalah penerus karya ini. Maksud dari kalimat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah yang ada pada manusia mencerminkan kepribadian Allah. Saya katakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia diciptakan segambar Allah memiliki makna penting. Bahwa manusia sebagai wakil Allah di dunia memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan segala ciptaannya. Walaupun kedaulatan sepenuhnya tetap di tangan Allah. Saya kira ada orang yang bisa memperbesar kemampuannya
dan akhirnya menjadi pemimpin. Ada yang mendapatkan talenta sedikit, ya mungkin jadi anggotanya, jadi pegawainya, jadi karyawannya, dan sebagainya. Saya kira itu. Tetapi yang kita yakini bahwa semua sama, diberi kesempatan sama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia disebut sebagai imago Dei. Manusia adalah yaitu ciptaan yang segambar serupa dengan Tuhan. Jutaan DNA dan saraf ada dalam tubuh kita. Begitu ajaib segala sesuatu dalam tubuh kita dan tidak mampu kita pahami hanya dengan teori manusia, dan itu menandakan bahwa kita memiliki nilai intrinsik, nilai yang penting bagi Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin struktur yang rumit dalam tubuh kita ini juga ada dalam tubuh binatang. Contohnya bahwa dalam tubuh kita ini mungkin tidak kita sadari dan mungkin tidak pernah kepikir oleh kita semua. Mengapa ibu bapak bisa berjalan dari rumah ke sini? Padahal kalau kita lihat, kalau kita anak-anak kita punya robot, itu bisa jalan karena apa? Karena ada baterai. Karena unsur-unsur di dalamnya itu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya mati walaupun kasih baterai. Dan kalau kita mau berpikir, siapa yang menghidupi tubuh kita ini, sehingga sel-sel dalam tubuh kita ini bisa bergerak sedemikian rupa, yang jumlahnya mungkin triliunan. Ini pernah mikir enggak ini? Ya, mesti ada yang menghidupi ini. Dan semua diberi kesempatan yang sama. Mau ateis, mau nggak kenal, mau nggak terima Tuhan Yesus, tetap sama. Nah ini luar biasanya manusia ini. Mungkin rumitnya sama dengan binatang, tapi binatang satu, dia tidak punya akal budi. Karena itu walaupun monyet masih kayak kita, tapi tetap monyet. Ya, karena nggak punya akal budi. Ya, nggak bisa mikir dia. Dia bergerak hanya intuisi aja. Ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Martin Luther mengatakan makna imago Dei berarti memiliki tabiat yang harusnya selalu tetap dimiliki. Taat kepada Tuhan Allah. Sejak semula manusia adalah makhluk yang berakal dan serupa dengan Tuhan Allah. Manusia memiliki pengetahuan tentang Tuhan Allah, kebenaran dan kekudusan. Luar biasa. Monyet tidak tahu kekudusan. Karena itu dia telanjang terus, kecuali dikasih pakaian ibu bapak dan saudara. Ini. Nah, itulah hebatnya manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Manusia makhluk yang istimewa, saya katakan pemegang mandat. Satu-satunya pemegang mandat, artinya yang meneruskan pekerjaan Allah di dunia ini. Pertanyaannya adalah, manusia kaya tidak salah. Manusia pintar tidak salah. Manusia terkenal tidak salah. Tetapi ingat, ternyata bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuannya kembali adalah menjadikan manusia segambar dan serupa dengannya. Bagaimana kalau kita hidup itu ternyata tidak sesuai dengan konsep Allah? Ibu bapak, kurang apa Sambo? Ya dah? Duit berlebihan. Kekuasaan ada. Ya dah? Dia kan polisinya polisi. Tetapi apa yang terjadi? Karena rupa dan gambar Allah tidak ada pada dirinya, maka dia bisa berbuat apa saja. Karena saya katakan kaya, oh tidak salah. Pintar tidak salah. Terkenal tidak salah. Tetapi ternyata bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuannya adalah menjadikan manusia segambar dan serupa, sekarakter dengan dia. Saya katakan bagaimana kalau kita hidup ini ternyata tidak sesuai dengan konsep Allah? Jawabnya sederhana aja. Tentu kita akan tersesat dan tidak akan sampai ke sana. Kekalan masuk sama-sama kekalan. Tapi artinya kekalan maut yang akan dimasuki mereka. Karena itu tidak sedikit orang terkenal, orang hebat bunuh diri mati, selesai. Orang kaya bisa bunuh diri. Ya, di Indonesia banyak sekali itu. Ya. Saya pikir
Depositnya sudah segitu banyak. Kenapa harus loncat dari gedung lantai 17? Ya. Kalau itu bisa menjadikan dia hidup tenang. Yang pertama adalah ibu bapak tadi, manusia adalah pemegang mandat budaya. Mandat budaya atau mandat penciptaan adalah perintah ilahi yang ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di mana Allah setelah menciptakan dunia, dia memerintahkan pada manusia untuk memenuhi, menaklukkan dan menguasai seluruh bumi. Hebat manusia ini. Ya. Jadi hanya manusia yang diberi mandat, diberi kesempatan, diberi hak untuk menaklukkan bumi ini. Apa mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia? Ada 2 mandat. Yang pertama, memerintahkan manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Yang kedua, yang saya katakan tadi, menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaannya. Karena itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah seluruh serta penuhilah bumi. Perintah ini tidak diberikan pada monyet. Perintah ini tidak diberikan pada gajah, buaya, dadek mengek. Tetapi hanya diberikan kepada manusia. Betapa hebatnya manusia. Karena itu ibu bapak dan saudara, mungkin berkali-kali saya katakan juga kalau saya diminta di sini, bahwa Tuhan itu serius menciptakan ibu bapak dan saudara. Ya, serius, bukan main-main. Walaupun mungkin ada yang cacat dan sebagainya, tapi di mata Tuhan tidak. Kenapa saya katakan serius? Saya ulang lagi, bahwa ketika 2 orang lahir di dunia kembar, yang mungkin manusia tidak bisa membedakan mana yang tini, mana yang tono, tetapi bisa dibedakan. Tetap Tuhan membedakan. Adalah dakstiloskopi. Sidik jari. Sidik jarinya berbeda manusia. Walaupun dia kembar tapi tetap berbeda. Dan seluruh dunia tidak ada yang sama sidik jari manusia ini. Dan dalam firman Allah dikatakan bahwa kita ini dirajut oleh Tuhan sebelum dalam kandungan ibu. Artinya dipersiapkan benar-benar. Perkara dia nanti dipanggil atau tidak. Ya. Yang dipanggil jadinya begini, yang tidak begini, itu urusannya Tuhan. Dan kita tidak bisa dikte Tuhan. Sama dengan kita. Kenapa saya tidak jadikan Jokowi akan jadi presiden? Sama. Kita nggak bisa protes sama Tuhan. Kita terima sajalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kami kesempatan kayak begini. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, deklarasi kerajaan Allah. Arti pernyataan ini jelas. Melakukan perintah Allah yang sebagai raja kita. Sebenarnya apa yang menjadi perintah dan raja dan mengapa kita harus melakukan perintah ini? Yang pertama, bersaksi tentang sang raja. Mestinya kalau itu raja kita, itu sesembahan kita, ya kita saksikan dia. Kita sampaikan pada orang lain. Bersaksi tentang sang raja sesungguhnya adalah menceritakan semua perbuatan yang luar biasa daripada Yesus. Kita bukan saja menceritakan perbuatan Yesus, namun kita juga menghidupi perbuatan sang raja atas kehidupan kita. Artinya bagaimana kita bisa meneladani dia, kehidupan Yesus yang berkarya selama 3,5 tahun. Jadi saat kita sedang bersaksi tentang perbuatan sang raja, sebenarnya kita sedang menyatakan semua perbuatan ajaib yang luar biasa dari sang raja atas kehidupan kita. Dia bebaskan kita dari dosa-dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan kemudian kita diberi keteladanan bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Banyak orang ibu bapak dan saudara yang saat ini kita semua adalah perwakilan kerajaan surga dan banyak orang melihat apakah kesaksian hidup kita sungguh nyata atau hanya abal-abal. Banyak orang ingin melihat perbuatan sang raja di dalam kehidupan kita secara langsung dan bukan cerita orang lain. Tujuan kita bersaksi tentang sang raja adalah agar semua yang melihat dan mendengar kesaksian kita, mereka pun mengalami perubahan kehidupan yang ajaib dan luar biasa. Tugas kita hanya satu, memberitakan, menyampaikan kabar bahagia, kabar sejahtera kepada dunia ini. Tidak lebih daripada itu.
Kita tidak bisa merubah iman seseorang. No. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, Dia yang akan membuka. Kita hanya menyampaikan kabar bahagia ini. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia Sang Raja. Saat kita memberitakan kesaksian tentang Sang Raja, pada saat yang sama kita akan melihat multiplikasi atau penggandaan dilimpahkan kepada kita. Banyak orang juga sedang melihat apakah kita benar-benar hidup di dalam perbuatan Sang Raja dan menikmati pelipatan ganda atau kita hanya sebagai pembual saja. Ibu bapak, kita adalah ibarat Alkitab yang terbuka. Karena itu banyak orang, sana aja lah usaha bersama dengan orang-orang Kristen sana. Dia orang Kristen kok, karena dia yakin kalau orang Kristen itu mesti benar, mesti jujur. Nah ini persoalannya. Ternyata juga kita tidak banyak yang nggak jujur. Ini persoalannya. Padahal ekspektasi mereka itu besar sekali pada kita. Harapan mereka besar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah Anda bahwa Sang Raja sangat rindu menampilkan Anda? Sebenarnya Tuhan itu rindu. Ya, sebagai gambar dan rupa Allah tadi. Untuk menyatakan kerajaan surga ini di bumi. Karena dalam doa Bapa kami, jadikanlah kehidupan kami di bumi seperti di dalam surga. Karena itu hidupkanlah dan berjalanlah dalam kebenaran kerajaan surga setiap hari. Dan lihatlah pelipat gandaan semakin dinyatakan di dalam hidup Anda. Apakah Anda hanya menjadi pembual atau yang menghidupi kebaikan dan kemurahan Sang Raja atas kehidupan Anda dan saya? Kita ditantang, ibu bapak dan saudara. 2 kali saya khotbah di tempat, yang pertama di kelompok fokus. Itu kelompok-kelompok yang ex-muslim di Raden Saleh. Yang kedua saya diminta di Full Gospel Pondok Indah kemarin. Judul yang saya angkat adalah integritas. Karena itu sebagai orang Kristen, integritas kita dipertanyakan. Apa integritas? Tadi sebenarnya saya mau membawa judul ini. Tetapi berubah tahu-tahu. Ya kalau mau bikin persiapan dan kita harus berdoa. Dan Tuhan mengatakan bicara masalah mandat. Integritas itu artinya apa yang kita yakini nilai-nilai kekristenan kita. Kemudian kita proklamirkan, artinya kita katakan, kita lakukan dengan perbuatan kita dan continue. Tidak bisa hanya dilakukan pada awal dan setelah itu kita nggak keruan. Integritas kita dipertanyakan itu. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan integritas itu? Kemarin di dalam TV saya katakan, saya ditanya integritas, ya sebagai 33 tahun hidup di militer dan birokrasi, maka integritas saya ingin pensiun dalam keadaan aman. Saya katakan pensiun saya harus tidak terjadi apa-apa setelah itu. Artinya tidak dipanggil KPK dan sebagainya. Saya katakan, saya serahkan semua inventarisasi, kendaraan, senjata, dan juga perlengkapan yang lain. Dan saya tanya kepada petugas, tolong cek apakah masih ada barang-barang yang saya bawa. Kayak laptop dan sebagainya. Oh sudah tidak ada Pak, oke. Selesai ya, tanda tangan. Saya katakan, saya tidak mau nanti di tengah-tengah masa pensiun saya, tahu-tahu saya dipanggil KPK. Kan banyak sekali. Persoalan 2014 dipanggil 2020 dan sebagainya. Integritas kita dipertanyakan. Dan sebagai integritas kita sebagai orang Kristen, itu bagaimana ketika Tuhan nanti, ketika ibu bapak sampai pada final, itu Tuhan menanyakan, ibu bapak tetap setia kepada Tuhan Yesus? Ini pertanyaannya, integritas. Yang terakhir adalah mandat penginjilan. Tapi sudah banyak yang saya katakan. Saya tutup ibu bapak dengan satu kesaksian yang luar biasa, yaitu saya lewati banyak. Ada sebuah true story, peristiwa tertembaknya KAL. Mungkin yang sudah umur-umur mendengar dan tahu, Korea Airlines Boeing 747 oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Ditembak oleh tentara Angkatan Udara Uni Soviet.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 September 1983 ketika pesawat tempur Uni Soviet Sukhoi 15 sedang terbang menjaga wilayah udara Soviet. Dia melihat ada satu pesawat masuk ke dalam wilayahnya di dekat Pulau Sakhalin. Pesawat Korea ini terbang dari New York menuju Seoul dan sempat transit ngisi bahan bakar di Alaska. Seharusnya pesawat terbang ini ada di zona internasional. Ternyata dia belok jalur dan masuk jalur normal dan menyimpang ke utara lalu memasuki wilayah Uni Soviet. Kemudian 3,5 jam penerbangan pesawat tersebut terus didetek oleh yang namanya radar Uni Soviet. Dari laporan ICAO bahwa telah terjadi kesalahan menyetel koordinat garis lintang posisi pesawat sejak meninggalkan Alaska. Terbang dengan arah yang konstan sehingga tidak dia monitor instrumennya, pilot ini. Mungkin dia percaya dengan autopilot. Intinya ibu bapak yang saya katakan, apa hubungan dengan khotbah saya? Adalah bahwa ketika Alkitab sebagai kompas kita, tidak kita gunakan sebagai penunjuk arah, terutama rencana Allah menjadikan kita segambar dengan Dia, itu adalah maunya Allah. Maka kelengahan, kecerobohan, terlebih lagi kesengajaan kita untuk tidak masuk di dalam rencana Allah, ini akhirnya akan fatal. Saya katakan fatal. Ya, mungkin kita nggak pernah mikir, tapi coba ini dipikir. Ya, kalau kita tidak masuk ke dalam rencana Allah itu, maka next kehidupan kita sama-sama dengan kekal, tapi bukan ke surga, tapi ke neraka. Ini persoalannya. 290-an mati hanya gara-gara pilotnya, ya, tidak connect, tidak mengatur instrumennya dan tidak memonitor instrumennya dengan cermat. Mungkin karena dia sudah percaya bahwa pesawat ini adalah canggih, pesawat ini adalah high teknologi. Sama hidup kita, mungkin terlena bobok dengan kehidupan ini, dengan hal-hal yang lain yang saya katakan tadi. Contohnya, apakah kita boleh jadi orang terkenal? Boleh. Apakah kita jadi orang kaya? Boleh. Apakah kita jadi orang pintar, orang cerdas? Boleh. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah bagaimana kita membangun karakter yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi rupa jangan digambarkan dengan wajah ya. Tapi ini karakter, sifat-sifat Tuhan ini apa dalam hidup kita. Dan hanya dua tadi, bagaimana kita hidup beranak cucu, membangun kedamaian di dunia ini, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan kabar damai dan sukacita ini. Saya kira ini ibu bapak musik bisa membantu saya. Ini yang mungkin harus kita renungkan. Mungkin selama ini kita terlena, dan banyak contoh-contoh di luar sana yang terlena. Menteri Sosial beberapa saat yang sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, saya mengikuti seminarnya beliau yang dilakukan oleh gerejanya. Dan gerejanya bangga sekali punya jemaat yang jadi Menteri Sosial waktu itu. Tapi kemudian 1 minggu kemudian dia pegang KPK, masuk ke KPK. Selesai. Bayangkan ini. Jadi dia tidak lihat kompas. Dia tidak lihat monitor. Akhirnya dia terjebak pada yang lain. Kita angkat satu pujian